Aku tidak boleh memikirkan hal lain selain untuk kemajuan perusahaan aku sendiri. Aku harus fokus. Tinggalkan semua pikiran-pikiran negatif yang bisa membuat hidupku semakin terpuruk. Semangat! Ayo, pastinya dong. AJ Express, weh! Hati-hati ya. Pelan. Hati-hati. Tepuk tangan semuanya. Ongkang-ongkang kaki. Terus kan mau nikahin anaknya. Masa kagak punya modal sama sekali, sepersen pun kagak ngeluarin. Modal dengkul dong. Ya Allah, kok gitu banget sih emaknya Ian? Dia pikir aku gak punya perasaan apa? Mak. Mak nggak boleh dong ngomong gitu, Mak. Itu sama aja nyakitin perasaannya Bebek Melmel loh. Lah, emang kenyataannya begitu. Maafin Meli ya. Maafin mamanya Meli juga. Emang sih, Meli sama Mama udah gak punya apa-apa lagi sejak rumah kita ditipu. Terus dia gitu pindah ke Jogja. Bukannya malah dapat berkah, tapi malah kita dirampok sama orang di pinggir jalan. Jadi maafin Meli ya. Sama Mama Meli juga kita udah gak punya apa-apa lagi. Ntar, jangan-jangan lu kalau udah kawin, emaknya Meli ikut nebeng elu lagi. Repot lu ntar. Minta ono, minta ini. Mau diar lu ntar. Mak, kok omongannya Mak pedes banget sih, Mak? Mak habis makan apaan sih? Makan sambal, emangnya kenapa? Maafin Meli ya. Mungkin Meli emang gak pantas buat anaknya Emak. Kalau gitu, kayak Meli gak usah nikah deh sama Bebek. Kalau gitu, Meli pergi ya dari sini. Assalamualaikum. Beb, kamu jangan ngomong gitu. Salam. Beb. Mak nggak boleh dong ngomong gitu sama Bebek Melmel, Mak. Itu sama aja nyakitin perasaan Bebek Melmel, Mak. Dan kalau gini caranya nanti alamat Ian gagal nikah lagi Mak sama Bebek. Ye, makan nyatanya begitu. Ya, tapi Mak harus jaga perasaannya Meli, Mak. Mak nggak boleh kayak gitu, Mak. Beb! Yan. Beb. Beb, kamu jangan sedih kayak gitu dong. Kok aku gak apa-apa kok. Beb, aku bisa jelasin sama kamu ya. Emak itu emang ngomongannya pedes, Beb. Tapi aku yakin kalau emak itu hatinya baik, Beb. Beb, aku yakin kok ini semua pasti ada jalan keluar ya, Beb. Ian, aku tuh gak sedih karena perkataan mamamu. Tapi aku tuh sedih karena keadaan aku tuh kayak gini. Yaudah. Kita nggak usah bahas lagi ya. Sekarang mendingan kamu aku anterin pulang ya. Soal ini nanti kita bisa bahas lagi. Sekarang aku ambil motor dulu, terus kamu tunggu di sini ya. Aku antar kamu pulang, oke? Gak usah, Beb. Aku pulang sendiri aja ya. Beb, tapi aku... Beb, kamu jangan pulang aku sendiri. mau pulang sendiri. Gak apa-apa, biar aku gak ngerepotin. Nanti mak kamu marah lagi. Enggak, Beb. Udah ya? Beb. Mbak. Oke. Beb, kamu Ya ngerti udah, aku juga dong, Beb. Bang, tolong jagain cewek gue ya. maafin aku ya, Bebek. Mak. Apa sih Mak gak bisa jaga perkataannya? Penyakitin hati anak orang. Enak aja tuh perempuan. Segala rupa anak gua yang modalin. Biar mikir tuh perempuan. Pihak laki disuruh modalin semuanya. Otaknya kemana tuh? Kayak anaknya kecakapan aja. Gua kesel banget. Ntar 1 truk gua bawain buat anak gua. Tinggal milih anak gua. Ketimbang perempuan begitu doang mah banyak di pasar. Mana laku perempuan kayak begitu mah caranya. Kenapa lo? Sedih amat ngeliatnya. Mak tega banget sih Mak sama Meli. Mak kok bisa ngomong sampai kayak gitu? Bebek Melmel sakit hati Mak dengan omongan Mak. Kok jadi lu sih nyalain gue? Emang lu mau jadi anak durhaka? Mak jangan salah sangka Mak.
Yang ngomong begini bukan nyalain emak. Nah terus? Yang cuma nyeselin aja, Mak. Kenapa emak nggak harus ngomong baik-baik sama Bebek? Kenapa emak nggak ngomong yang enak-enak dulu sama Bebek? Nih, gue kasih tau ya, Yan. Emak itu ngomong udah yang paling baik, udah yang paling bener, udah yang paling enak, udah yang paling emak jaga banget omongannya, Yan. Tapi asal lu tahu ya, nih, itu perempuan maunya enaknya aja. Kagak mau tanggung jawab. Buset deh, mau ngawinin anaknya entuh. Ya elah, kagak modal apa-apa. Diserahin lu semua. Gue kagak mau begitu. Gue juga kagak mau dibego-begoin sama tuh emaknya Meli. Ya udahlah, Mak. Kalau emak emang maunya begitu, Ian gak akan pakai uang emas peser pun buat nikah sama Bebek Melmel. Biar Ian cari uang sendiri. Tapi emak harus ingat, jangan pernah emak kutik lagi soal emaknya Meli mau kasih duit atau enggak. Lah, kok lu jadi ngambek begitu? Yan, Yan. Lah, buset ya. Begitu doang dia ngambek. Yo, gimana kaki lo, men? Udah mendingan? Jor, HP gue tolong, Jor. Kenapa, yo? Boy dibikin keok sama bang gua sampai dibuang ke kali. Serius lu? Ngeri banget lu, yo. Rasain lo, Boy. Gak ada, Boy. Ini dia yang kita tunggu, men. Yoi, Biar dia tahu rasa. sumpah yo. Abang lu hebat banget. Dahsyat abang lu. Biar aja si Boy hanyut di sungai itu. Nah, guys, biar ini jadi warning dari kita untuk anak-anak aja. Rasain tuh, Boy. Maaf, semua bisa keluar dulu. Operasi akan segera dimulai. Oh, oke, dokter. Ya, guys. Yuk. Yuk. Tunggu yuk. Oke lah, Bang. Semoga sembuh ya. Makasih, Bu Dokter. Ya, sama-sama. Sebaiknya keluarga kamu datang untuk menandatangani izin operasi ini. Iya, Dok. Ntar sore ya bang gue datang kok. Oke, kalau gitu saya permisi dulu. Mampus lu, Boy. Alhamdulillah. Wah, Mama kayaknya masih di butik deh. Kayaknya belum pulang deh. Ma, assalamualaikum. Ih, dibilangin kayaknya belum pulang. Tapi tenang, aku punya kunci cadangan. Ya, kalau punya kunci cadangan ngapain ngintip-ngintip? Kan kirain. Pinter. Pinter sok muji. Paksa padahal. Nggak muji itu mah. Jadi masuk yuk. Kamu duluan aja deh, aku tunggu sini. Loh, kan tadi kamu bilangnya mau istirahat, pengen ngaso di kamar. Ya lagian kan kita tahu sendiri, Rai, kita bukan muhrim. Terjadi fitnah sama orang-orang gimana? Iya sih ya, kamu bener juga. Yaudah kalau gitu kamu aja yang di dalam, aku di luar ya. Ngarang lagi, udah kamu yang di dalam. Aku tunggu di luar, paling bentar lagi mama datang kok. Tapi kalau mama belum pulang, nanti aku yang di luar, kamu yang di dalam ya. Ya kali, udah gak apa-apa kamu aja yang di Enggak, dalam. maksudnya retur aja, kalau masih kelamaan ya. Retur, emang barang rusak di retur. Udah gak apa-apa kamu. Jadi tunggu aku dalam. masuk ya. Ya. Aduh.
Sin, kayak cinta gue sama Bebek tuh lagi diuji. Susah bener. Nyokapnya, maksudnya emaknya Ian, itu nggak rela katanya kalau seandainya pas di pernikahan ini nyokap gue nggak ngeluarin apa-apa, nggak nyumbangin apa-apa gitu. Oh Mel, bukannya emaknya Ian tuh tahu ya kondisi lo sama nyokap lo sekarang kan lagi susah Mel. Ya makanya itu, emaknya bukan malah simpatik, dia malah makin nyindir-nyindir gitu, malah makin ngata-ngatain. Kayak ini tuh bener ujian ya, bener cobaan. Kayaknya emang deh, gue tuh nggak boleh kan nikah sama Bebek. Apa gue mundur aja ya dari nikahan ini ya, jadi gue nggak usah nikah sama Bebek. Cinta kita sekarang bener-bener diuji Mel. Iya ya. Mel, tapi gue nggak mau tahu lo nggak boleh mundur. Lo harus tetap nikah sama Ian. Karena di sini tuh momennya pas buat lo tuh ngebuktiin ke Ian kalau lo tuh cinta banget ke Ian. Dan ngebuktiin ke nyokapnya Ian kalau misalnya lo sama Ian tuh udah dewasa dan udah bertanggung jawab. Dan kalian tuh bener-bener mau nikah kan? Bener juga ya? Ya iyalah. Nih, kalau misalnya lo mundur sekarang, berarti lo tuh kesannya kayak anak SMP pacaran tau gak? Baru disentil dikit terus putus. Mau gak kayak gitu? Enggak kan? Enggak kan? Mau nikah kan lo sama Ian? Cinta kan lo sama Ian? Selamanya kan? Bener juga kata lo. Aduh Cindy, thank you ya, gue jadi semangat lagi. Lo emang sahabatku paling baik. Tapi kayaknya gue udah harus balik deh. Gue takutnya ini kan jam-jam emak lo pulang nih ya ke rumah ya. Terus nanti pas emak lo pulang, ketemu gue tanya-tanyain lagi soal Haikal. Nah mau gak? Yaudah gue balik deh ya. Yaudah gimana? Hati-hati ya. Oke, dadah. Pak B, ada yang perlu saya bantu lagi? Maksudnya Bapak nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, it's okay. Kenapa? Begini Pak, sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih sama Bapak. Ini bukannya saya mau lancang sama Bapak atau mau ikut campur, cuman ya ini saya mau memberikan sedikit masukan lah untuk perusahaan ini, kalau Bapak berkenan. Ya, jadi akhir-akhir ini saya sering, mohon maaf sekali lagi ngelihat Bapak tuh kayaknya agak-agak kurang fit dalam mengambil beberapa keputusan. Saya takut ini berbahaya untuk perusahaan. Maksud kamu? Gini Pak, ibaratnya Bapak itu adalah pemegang jantung dari perusahaan ini. Kalau Bapak nggak terlalu fokus terhadap perusahaan atau justru fokus Bapak terpecah ke hal-hal lain di luar pekerjaan Bapak, takutnya nanti perusahaan ini bakal keteteran dan berakibat fatal Pak. Sekali lagi saya mohon maaf Pak, saya nggak bermaksud lancang sama sekali sama Pak B, cuman ini bentuk salah satu perhatian saya terhadap tempat saya bekerja. Nah. Kamu benar. Kata-kata kamu menyadarkan saya. Dan terima kasih banyak atas masukan kamu. Sama-sama Pak. Ya, permisi Pak B. Ya. Aku tidak boleh memikirkan hal lain selain untuk kemajuan perusahaan aku sendiri. Aku harus fokus. Tinggalkan semua pikiran-pikiran negatif yang bisa membuat hidupku semakin terpuruk. Semangat! Ayo, pastinya dong. AJ Express, weh! Hati-hati ya. Pelan-pelan. Hati-hati. Tepuk tangan semuanya.